Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho inayahnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan panjang umur, kita masih diberikan hal-hal untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga selalu tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, mudah-mudahan kepada kita seluruh umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para penonton yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita agar selalu istiqomah dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah." Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang menyebut qalu rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, terus dia istiqomah, dia istiqomah dalam kebaikan, dia istiqomah dalam beribadah, dia istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan, dia istiqomah dalam kesabaran, dia istiqomah dalam keikhlasan. Mastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Dan malaikat itu berbicara kepada orang istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Karena aku kabarkan pada engkau semuanya, bil jannah, yang Allah janjikan itu adalah surga. Jadi janji Allah kepada orang-orang yang istiqomah itu, wa abshiru bil jannah, bil jannati allati kuntum tu'adun. Disediakan untuk orang istiqomah, in kuntum tu'adun, bagi kamu-kamu yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu contoh, Siti Masitoh dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu sedang dipimpin oleh kerajaan Fir'aun, Siti Masitoh umat Nabi Musa yang menyembunyikan keimanannya daripada Raja Fir'aun. Siti Masitoh ini adalah seorang pembantu. Dia seorang yang membantu putrinya Raja Fir'aun pada waktu itu. Dia menyisir putri Raja Fir'aun pada waktu itu. Dia menyembunyikan keimanannya pada waktu itu. Ketika itu Siti Masitoh sedang mendandani atau menyisir rambutnya putri Fir'aun atau anak Fir'aun. Seketika itu sisirnya jatuh pada lantai dan Siti Masitoh menyebutkan nama Allah. Allah. Dan putrinya Fir'aun bilang, "Wahai Masitoh, siapakah yang engkau sebut tadi?" "Wahai Tuan, sang putri,
yang aku sebut ini adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Putri Firaun bilang, apakah engkau tidak mengetahui, apakah engkau tidak takut bahwa sesungguhnya Tuhanku itu adalah Bapakku? Kau lancang sekali, kau berani sekali. Seketika itu putri Raja Firaun ini mengadu, ngambek kepada Siti Masitoh, dan Siti Masitoh pun khawatir bahwa ini akan diberitakan kepada ayahnya Firaun. Pulanglah Siti Masitoh ke rumahnya dan bilang kepada keluarganya, wahai bapak, wahai anakku, sungguh istrinya putrinya Firaun mengetahui bahwa aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama putrinya Firaun laporan, wahai ayah, sesungguhnya Masitoh telah berkhianat kepadamu. Dia tidak mengakui bahwa engkau adalah Tuhan. Oh begitu, iya ayah, kurang ajar Masitoh. Saya akan hukum dia. Apakah engkau benar menyebutkannya itu? Apabila benar, aku akan bunuh dia. Ketika itu Firaun membawa ajudannya, membawa utusannya untuk mencari Siti Masitoh ke rumahnya. Siti Masitoh dijemput oleh 2 orang bodyguard yang kekar untuk dibawa ke istana Firaun. Siti Masitoh dan keluarganya merasa ketakutan karena dijemput oleh 2 orang bodyguard dari Firaun. Ketika itu menyerahkan diri dan melaporkan kepada Raja Firaun. Ketika datang sudah di istana, mereka bilang, wahai Raja, iya, sungguh benar, aku mengakui Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah Tuhanku dan dia juga Tuhan kalian, Tuhanmu, wahai Firaun, wahai Raja. Engkau tidak mengakui ketuhananku, wahai Masitoh. Sekarang tinggal 2 pilihan. Engkau tetap beriman kepada Tuhan Nabi Musa, dan apakah engkau ingin dimasukkan ke dalam api yang menjolak, yang matang. Ketika itu Siti Masitoh dengan keteguhan hatinya, keimanannya kepada Tuhan Nabi Musa, yaitu Allah, Siti Masitoh dan keluarganya lebih baik mati daripada meninggalkan Tuhan Nabi Musa. Lebih baik mati dimasukkan ke dalam katel yang sudah mendidih. Ketika itu Siti Masitoh dan keluarganya bertekad untuk mempertahankan keimanannya, keistiqomahannya, untuk menyerahkan diri. Lebih baik mati daripada aku mengikuti engkau, wahai Firaun. Di sini Siti Masitoh meninggal dan anaknya yang masih bayi pun dibawa. Tapi seketika itu Allah Subhanahu wa taala ketika dimasukkan jasadnya, keluarganya Masitoh, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mencabut nyawa-nyawa mereka karena agar tidak merasakan siksanya api pada waktu itu. Pelajaran bagi kita bahwa keimanan ini harus kita pertahankan sampai mati, sampai istiqomah. Siti Masitoh orang yang salehah, umatnya Nabi Musa alaihissalam, yang menentang atau menyembunyikan keimanannya dari Raja Firaun. Pelajaran buat kita semua bahwa itu hal yang sangat besar. Apalagi kita diuji ekonomi kecil, semuanya kecil kecuali tadi yang diuji keimanan, yang diuji dengan kematian, diancam
mengancam. Apakah itu perkara kecil apa besar? Pasti itu perkara besar. Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Aku sediakan surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik meninggalkan urusan dunia daripada meninggalkan akhirat atau keimanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal dalam keadaan meninggalkan keimanan, keislaman. Mudah-mudahan kita semuanya dapat istiqomah, baik dari kebaikan, istiqomah beribadah, istiqomah keikhlasan, dan lain sebagainya. Istiqomah itu adalah asal kata koma, yakumu, kiamat. Istiqomah selalu berdiri, continue. Di bulan puasa ini mudah-mudahan yang sudah tadarus baca Al-Quran, pertahankan Syawal sampai Ramadan lagi. Karena puasa ini, baca Quran ini bukan amalan musiman, harus dibaca setiap hari. Mudah-mudahan kita semuanya dapat istiqomah, dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekian dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.